Sejarah ikan hampala dari Sungai Purba Asia Tenggara ke perairan Nusantara. Jauh sebelum manusia mengenal joran dan kail, sungai-sungai besar di Asia Tenggara telah menjadi panggung kehidupan ribuan spesies air tawar. Di antara arus deras dan bebatuan sungai itu, muncul satu spesies tangguh, kuat, dan cepat. Dialah hampala macrolepidota, sang penguasa arus yang kelak dikenal sebagai hampala, atau ikan makan sungai. Asal-usulnya bermula ribuan tahun yang lalu, ketika daratan Asia Tenggara masih menyatu dengan Kepulauan Indonesia dalam satu hamparan luas yang disebut Sundaland. Di masa itu, sungai-sungai besar dari Thailand, Malaysia, Kalimantan, hingga Sumatera terhubung oleh satu jalur air purba. Dari sanalah nenek moyang ikan hampala mulai menyebar, mengikuti arus, berpindah antar lembah, dan akhirnya menaklukkan perairan yang kini kita kenal sebagai Indonesia. Ketika zaman es berakhir dan laut mulai naik menenggelamkan sebagian daratan, kelompok ikan hampala yang telah beradaptasi di Sangga Kalimantan, Sumatera, dan Jawa terpisah secara alami dari populasi utamanya di daratan Asia. Isolasi ini membuat mereka berkembang menjadi subspesies khas Nusantara. Dengan ukuran tubuh yang lebih ramping, warna lebih terang, dan naluri berburu yang makin tajam. Masuknya ke wilayah Indonesia terjadi secara alami. Bukan karena percampuran manusia, tapi karena kekuatan alam sendiri. Sungai-sungai besar seperti Kapuas, Mahakam, Musi, dan Batanghari menjadi rumah utama bagi ikan ini. Di sepanjang tepian sungai itu, masyarakat lokal sejak dulu telah mengenal ikan ini sebagai simbol kekuatan dan kelincahan. Di Sumatera mereka menyebutnya palung, di Kalimantan disebut hampal, dan di Malaysia dikenal sebagai sebarau. Semua menggambarkan satu makna yang sama, ikan yang liar, kuat, dan berani melawan arus. Dalam catatan ilmiah, ikan hampala pertama kali dideskripsikan oleh ahli biologi asal Prancis, Valence pada tahun ke-1842. Ia menamakan spesies ini hampala macrolepidota, yang berarti ikan bersisik besar dari genus hampala. Sejak saat itu, para peneliti mengakui bahwa ikan ini adalah salah satu predator alami paling penting di ekosistem sungai tropis Asia Tenggara. Di masa-masa awal peradaban Nusantara, masyarakat tepian sungai menjadikan hampala bukan hanya sumber makanan, tapi juga bagian dari budaya. Dagingnya disajikan dalam upacara adat, dan kisah tentang kekuatannya sering dijadikan perumpamaan bagi satria sungai. Secepat hampala menerkam umpan, kata orang-orang tua, menggambarkan keberanian dan kecepatan dalam mengambil kesempatan. Seiring berjalannya waktu, ikan ini mulai menarik perhatian para pemancing dari berbagai daerah. Daya juangnya yang luar biasa saat terkena kail menjadikannya ikon sport fishing air tawar di Indonesia. Bahkan hingga hari ini, para angler menyebut strike hampala sebagai momen paling mendebarkan di sungai. Ia bukan hanya ikan, tapi simbol tantangan. Namun, legenda ini juga diiringi peringatan. Dalam beberapa dekade terakhir, populasi hampala di Indonesia mulai berkurang. Pencemaran air, penangkapan berlebihan, dan rusaknya habitat alami membuat sang makan sungai semakin sulit ditemukan. Tapi meski jumlahnya menurun, semangatnya tetap hidup di hati para pemancing sejati. Karena bagi mereka, setiap kali umpan jatuh ke arus deras dan joran menekuk oleh tarikan kuat dari bawah air, di sanalah roh hampala masih berkuasa. Sang legenda purba yang lahir dari arus waktu, dari Sungai Purba Asia Tenggara, hingga menjadi kebanggaan Sangga Indonesia. Begitulah kisah panjang ikan hampala, sang predator air tawar yang gesit, tangguh, dan jadi incaran para pemancing sejati. Dari sungai-sungai jernih di pedalaman hingga pemancingan modern hari ini, semangat liarnya tetap hidup di setiap hentakan joran.
Ikan hampala bukan sekadar ikan, tapi simbol perjuangan, kecepatan, dan ketangkasan di alam liar. Terima kasih sudah menyimak cerita ini. Semoga kisah hampala menambah semangat kalian untuk terus menjaga kelestarian ikan lokal Indonesia. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Tetap semangat. Dan salam satu hobi.